Tahun 2026 sudah di depan mata. Namun atmosfer yang dibawanya terasa jauh lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kalender metafisika Tiongkok, 2026 adalah tahun kuda api, sebuah perpaduan energi yang sangat liar, agresif, dan penuh kejutan. Pakar Feng Shui dan astrologi, Gunadili, memberikan peringatan serius. Ya, alam sedang tidak stabil, dan inilah 5 bencana besar yang diprediksi akan mengguncang Indonesia di tahun kuda api versi Cumi Top 5. Tahun 2026 adalah tahun kuda api, sebuah periode di mana elemen api berada pada puncak kekuatannya. Menurut analisis pakar Feng Shui dan astrologi, Gunadili, Megathrust bukanlah sekadar fenomena fisik pergeseran lempeng tektonik. Beliau melihatnya sebagai bentuk pelepasan energi panas bumi yang sudah mencapai titik jenuh. Di tahun kuda api, energi panas dari inti bumi diprediksi akan bergerak lebih aktif. Tekanan ini mendorong lempeng-lempeng raksasa untuk mencari posisi baru yang secara nyata kita kenal sebagai gempa berkekuatan besar. Api di atas, tanah di bawah yang bergejolak, itulah gambaran tahun 2026. Kalau kondisi alam 2026 itu adalah tahun kuda api. Ya, tahun 2026 adalah tahun api. Dan api itu juga untuk sebagian besar agama, api juga suka dilambangkan dengan penyucian. Api juga dilambangkan ngomong api penyucian. Api penyucian itu apa? Artinya apa? Kita dicuci. Kita dicuci means what? Kita dibersihin. Tapi pada saat kita dicuci, apakah kita nyaman? Apakah kita nyaman? Balik lagi. Jadi bisa dibilang tahun 2026 adalah api penyucian. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa. BMKG sudah bilang terus, hati-hati Megatrust. Megatrust. Kapan? Memang kita tidak tahu yang terjadi kan. Tapi kalau terjadi Megatrust itu sekitar 8,9 skala Richter. Dan bisa jadi melalui Jakarta sampai arah Palu, Selat Sunda atau siap nggak kita? Apakah bangunan di Jakarta ini, high-rise building itu, sudah seperti ke Jepang yang bisa menanggung beban gempa 8,9? We do not know, kita tidak tahu. Tapi BMKG sudah memperingatkan. Dan sekarang ini kita lihat, api masuk. Tahun depan masih api dan tanah. Tahun depan adalah api dan tanah. Tahun depan juga masih. Ini perjalanan bencana-bencana ini panjang. Jakarta adalah salah satu kota yang paling riskan kalau terjadi megatrust. Ya kita berdoa mudah-mudahan itu nggak terjadi. Secara logika, tahun dengan elemen api yang kuat seharusnya membawa kekeringan. Namun, pakar Feng Shui dan astrologi, Gunadili, justru memberikan peringatan yang sangat kontras. Di tahun kuda api, ancaman besar yang mengintai justru datang dari elemen lawannya, yakni air. Banjir bandang yang datang tiba-tiba diprediksi akan menjadi salah satu fenomena alam paling destruktif tahun depan. Lantas, bagaimana penjelasan lengkapnya? Kelihatannya ya, jadi siap-siap. Kan kalau kita lihat BMKG udah ngerilis data untuk akhir tahun, gitu loh, akhir tahun sampai Januari ini akan banjir besar. Kenapa? Setiap akhir tahun bulan November, Desember, Januari itu adalah musim dingin di belahan bumi utara. Musim dingin identik dengan air. Kalau kita di Indonesia identik dengan musim hujan. Sehingga curah hujan akan banyak sekali. Nah, tinggal kita di Indonesia, apakah kita siap? Infrastruktur kita siap nggak untuk menghadapi debit air yang begitu besar? Nah, kalau kita lihat kasus Sumatera Utara, gitu kan,
Padahal yang dibabat hutan baru sekitar 1,6 juta hektar. Padahal berapa luas Sumatera? Saya pikir pasti di atas 1,6 dong. Banyak banget, itu pun nggak bisa nampung debit hujan. Nah ini kan menurut BMKG akhir tahun ini udah diperingatin bahaya. Kemarin pun beberapa hari yang lalu rop masuk, air laut lebih tinggi. Untung Jakarta hujannya nggak parah sebentar, tapi kan daerah Ancol, Pantai Sugi itu kan udah mulai banjir. Apa yang terjadi kalau banjir? Apa hujan 3 hari, air laut pasang? By automatically. Sebenarnya adalah siklus alam. Ini adalah siklus alam. Selalu kita akan kena hujan, pasti di musim dingin. Ya, pasti di musim dingin. Dan musim dingin itu identik di bulan Desember, November, Desember, Januari. Itu yang mesti hati-hati. Tapi ini juga bergeser kan dengan pengaruh El Nina. Jadi bisa aja bergeser di Januari, Februari, Maret. Be careful. Tahun 2026 bukan sekadar tahun biasa dalam kalender Tiongkok. Ini adalah tahun kuda api, sebuah periode dengan energi panas yang luar biasa kuat. Namun, pakar Feng Shui dan astrologi, Gunadili, menangkap sebuah sinyal bahaya dari bawah kaki kita. Di balik teriknya energi api, tersimpan potensi guncangan besar yang bisa melumpuhkan. Benarkah bumi akan berguncang hebat di tahun 2026? Kalau kita ngomong paling banyak daerah, kita mesti lihat dari sisi yang gempa itu, lempengan-lempengan. Bukan, karena kenapa? Indonesia ini kan adalah ring of fire, negara api dan dia penuh dengan lempengan-lempengan. Lempengan mana yang bergerak? Sekarang ini kan saya tidak tahu lempengan mana yang bergerak, tapi yang paling bahaya adalah lempengan yang Selat Sunda, saya tidak tahu apa namanya, dengan Krakatau. Ya kan, itu ada lempengan kecil yang dari Bandung terus sampai daerah Jonggol, ya, itu yang bahaya. Nah teman-teman mungkin lihat aja dulu dari Badan Meteorologi, itu larinya ke sana. Nah apakah itu terjadi? Saya juga nggak tahu. Saya mesti melihat posisi planet-planet ini, kapan momentum planet ini masuk di daerah ini dan terjadi gempa, itu mungkin terjadi. Bisa dilihatkan sekarang? Enggak. Dan saya juga tidak berani untuk ngelihat karena nanti membuat takut orang, Pak. Nggak baik juga gitu. Di tengah ancaman megatrus dan gempa bumi, pakar Feng Shui dan astrologi, Gunadili, memberikan peringatan baru yang tak kalah mendebarkan, yakni bangkitnya raksasa-raksasa tidur di sepanjang jalur Ring of Fire. Mengapa tahun kuda api 2026 menjadi titik puncak aktivitas vulkanik? Benarkah gunung-gunung api akan memuntahkan amarahnya? Dan hati-hati juga terhadap gunung meletus. Gunung meletus yang kita yang kita paling takutin adalah gunung meletus yang ada di bawah laut. Karena itu akan menyebabkan banjir atau tsunami. Dan saya lihat di Indonesia tahun 2026 airnya kelihatannya tidak ada, tapi air itu ada di bawah. Ada di bawah. Jadi jangan sampai terjadi air ini melonjak ke atas, itu yang takut terjadi tsunami. Tapi ini kita nggak bisa ngomong karena ini adalah alam. Kita cuma melihat potensi-potensinya aja. Pakar Feng Shui dan astrologi, Gunadili, mengungkapkan bahwa kita akan menghadapi fase anomali langit. Tahun ini bukan hanya soal panas, tapi soal cuaca ekstrim yang akan menguji ketahanan manusia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan atmosfer kita? Kita pun kalau kita lihat di sini, sejak dari zaman Ahok, Anies, Jakarta selamat. Karena kenapa? Semestinya
Selamat karena cuaca tidak ada yang ekstrim. Bukan karena persiapan kita untuk menghadapi iklim yang buruk. Setuju nggak? Kita siap nggak menghadapi iklim yang buruk? Belum tahu. Tapi kita hoki, kita laki. Sejak Ahok bangun, diganti Anies, kita nggak dapet cuaca yang ekstrim. Tapi bukan berarti waktu zaman Anies dan sekarang ini pembangunan tanggul itu berhasil, kan? Pembangunan tanggul itu berhasil jika kita menghadapi cuaca ekstrim. Selama cuaca ekstrim belum terjadi, ya kita selamat. Apakah tahun ini dapat cuaca ekstrim? Ya kalau kita ngelihat dari Sibolga, ini akan berjalan. Ya kita lihat, apakah bertahan? Kita nggak tahu. Dan saya juga tidak mau melihatnya, gitu loh. Saya tahu, tapi lebih baik saya tidak ngomong. Saya nggak berani ngomong, gitu loh. Tapi yang saya lihat di sini adalah tanah. Tanah akan rusak. Ya, tanah akan rusak itu disebabkan oleh apa? Bisa banjir, bisa longsor, bisa kebakaran. Apakah lebih parah? Saya bisa ngomong tanah di tahun ini rusak parah. Nah, efek tanah ini macam-macam. One, two, three, four, five.